Bentuknya sama, chipsetnya balik lagi nih, pakai Exynos. Lini kameranya kalau dilihat juga sama. Terus sama aja dong. Ya jelas, bedanya cukup banyak. Yuk kita bahas Samsung Galaxy S24 Plus ini. Lego. Seperti biasa, box dan isi paketan penjualannya sama aja dengan seri-seri sebelumnya. Hanya terdapat SIM tray ejector dan juga kabel charger Type-C aja. Jadi kamu tetap harus sediain kepala charger nih. Tapi kalau kamu udah punya Galaxy sebelumnya, bisa dipakai, nggak perlu beli baru guys. Sekilas waktu saya lihat kayaknya sama-sama aja ya desainnya ya. Tapi feels-nya kok jauh berbeda ya. Kali ini pas dipegang berasa lebih enak dan premium banget rasanya. Ternyata semakin tajam otaknya guys. Anyway, dia punya panjang 158,5 mm, lebarnya 75,9 dan tebalnya hanya 7,7 mm. Beratnya juga cukup ringan, hanya 196 gram aja. Kombinasi dimensinya ini yang ngebuat feels penggunaan sehari-hari sangat enak. Khususnya di tangan saya ya, mungkin kalau di tangan cewek agak terasa lebih besar. Ditambah lagi bagian sisinya yang full mengotak hingga ke sisinya. Ini nambahin pengalaman menggunakan smartphone yang lebih enak lagi. Dipakai ngetik nyaman, dipakai scrolling sosmed satu tangan nyaman juga. Sampai ke main game juga tetap nyaman. Di bagian kanan S24 Plus ini terdapat tombol power dan juga volume. Di atasnya terdapat dua mic dan di bawahnya terdapat slot SIM tray dual slot nano SIM, speaker, port Type-C untuk pengecasan. Dan kalau kalian lihat garis antenanya tersebar di berbagai sisi yang jadi nambah aksen lagi. Bagus sih secara looks-nya. Samsung Galaxy S24 Plus ini ngasih 4 pilihan warna yang menarik semua. Di antaranya Onyx Black, Marble Grey, dan dua warna yang kita punya ada Cobalt Violet dan juga Amber Yellow. Nah, kalau kalian belinya online di Samsung.com, terdapat 3 pilihan online eksklusif color lagi dengan warna Sapphire Blue, Jet Green, dan Sandstone Orange. Menarik kan warna-warnanya? Banyak cara bisa beli Samsung S24 Plus ini. Samsung juga ngeluarin banyak crazy offers nih. Ada cashback sampai 2 juta kalau kamu trade-in Galaxy lama kamu. Dan ada juga tambahan penawaran proteksi Samsung Care Plus. Kamu bisa langsung beli di Samsung website. Atau ya belinya di Blibli, di mana lagi kamu bisa dapetin cicilan 0% dan bebas biaya hingga 24 bulan. Kalau misalnya bosen sama gadget lama, ya tinggal ditukar tambah aja. Dan pastinya 100% ori tanpa tipu-tipu. Saran saya sebelum kamu beli, jangan lupa pastikan tempat kamu beli itu terpercaya dan aman ya. Kita lanjut lagi, Samsung Galaxy S24 Plus menggunakan panel layar Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,7 inch, layarnya Super 120Hz dan juga bisa nampilin SDR10+, dan punya resolusi 3120x1440 pixel. Tahan dari goresan karena dilapisi Corning Gorilla Glass Victus 2. Soal urusan layar, Samsung sih rajanya. Emang nggak bisa dibohongin, layarnya beneran bisa nampilin hasil maksimal. Mulai dari hitam pekat pada film yang cukup gelap, hingga ke warna vibrant di tampilan yang cerah dan colorful. Kalian sendiri bisa lihat, di keadaan yang cukup gelap dan kita nonton yang gelap-gelapan, warnanya tetap dapat dari segi pekatnya. Hingga ke nonton film di mana sinar terik matahari juga bisa, karena tingkat kecerahannya mencapai 2600 nits loh. Banyak yang tanya-tanya juga, ya kok balik lagi ke Exynos lagi sih? Hey, buat Anda yang mengeluhkan itu, performa Samsung Galaxy S24 Plus ini nggak main-main loh. Chipset Exynos 2400 dengan GPU X-Clips 940. Terus emang kalau pakai Exynos hasilnya jadi lemot. Kita udah coba buktiin lewat pengetesan kita nih. Dengan kombinasi ini kita bisa dapetin hasil tes AnTuTu benchmark 1.856.515. 3D Mark benchmark Solar Bay-nya 5.804, Slingshot-nya max out, White Left-nya max out. Geekbench 5-nya single core 1.617, multicore-nya 5.886. GFX Bench-nya Aztec Ruin Open GL High Tier-nya 100 fps, Aztec Ruin Vulkan High Tier-nya 96 fps, 1080p Car Chase Offscreen-nya 123 fps, 1080p Manhattan Offscreen-nya 277 fps. T-Rex offscreen-nya 333 fps. Ini oke banget ya skornya. Nah sekarang kita ngetes performa CPU dan menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Mendapatkan performa rata-rata di 54%. Dengan performa maksimal di 80% bisa bertahan di 7 menit awal. Menit berikutnya performa turun dan nggak stabil di 50 hingga 70% sampai di menit 30.
Selanjutnya kita coba tes main game nih. Game Genshin Impact kita tes di settingan highest 60 fps. Maininnya sih cukup lancar ya, dan rata-ratanya di 50-an fps. Tapi beberapa kali drop ke 37 fps. Cukup dalam dropnya. Jadi saya saranin sih pakai high 60 fps aja biar lancar terus. Selanjutnya, PUBG Mobile kita bisa mainin di smooth 90 fps dong. Wow, keren. Oke banget nih. FPS-nya juga stabil di rata-rata 85 hingga 88 fps. Walaupun ada drop tapi nggak terlalu dalam, masih di atas 75 fps. Di sini Mobile Legends cuma bisa di high ultra aja, dan selama pengetesan sih lancar banget maininnya. Tapi cuma terbatas di 60 fps aja. Sayang aja 120 Hz-nya nggak bisa diaktifin di sini. Dan biasanya di game Real Racing 4 aja, dimana tesnya bisa maksimal di 120 fps. Tapi ya semua game itu no issue sih, lancar semua guys. Tapi yang harus di highlight di sini adalah Galaxy AI-nya. S24 Plus menggunakan base Android 14 dengan One UI 6.1. Mungkin dari kalian ada yang juga berpikir kalau AI-nya nggak penting. Saya yakin itu pasti karena belum nyobain aja. Apalagi AI pada smartphone sejauh ini belum terlalu ditonjolkan. Dimana lagi kamu bisa transkrip omongan dosen atau lagi forum sesimpel ini, nyalain auto recorder, pilih transkrip, dan pilih bahasanya. Nanti omongan dari pembicaraan akan ditranskrip secara lengkap. Misalnya kamu penasaran sama satu barang nih, tinggal buka kamera S24 Plus kamu, tahan bagian home sampai ada efek-efek luar. Lalu lingkarin aja bagian barang yang mau kamu cari. Secara otomatis nanti akan mencarinya. Sebenarnya pakai Google Lens juga bisa, tapi prosesnya dipotong jadi lebih cepat lewat Galaxy AI. Dan beberapa pengguna lainnya seperti Live Translate, Chat Assist, hingga ke Interpreter yang memungkinkan S24 Plus ini mengeluarkan bahasa yang kita tuju dengan bahasa kita. Untuk saat ini tersedia hingga 13 bahasa. Dan untuk bahasa Indonesia, kabarnya akan ada update juga dari Samsung. Ini menarik sih tanpa harus aplikasi pihak ketiga lagi. Selain itu, sebelum kita bahas kamera ya, ada satu fitur AI Generate-nya juga yang semakin canggih. Misalnya nih, kamu lagi foto, ada objek yang mengganggu. Tinggal kamu tap bagian gambar pensil, setelah itu tap lagi bagian warna biru yang mengkilap ini, lalu kamu lingkarin objek tersebut. Kalau udah nanti kamu tap dan tahan untuk menghapusnya. Atau kamu bisa tahan untuk memindahkan ke posisi lain. Menarik banget kan? Ini kameranya cakep. Dengan adanya fitur yang lengkap kayak gini bikin jadi lebih puas lagi makainya. Bener nggak guys? Dan semua fitur Galaxy AI-nya nggak dibeda-bedain dari yang Ultra. Dikasih semua kecanggihan yang sama. Nah sekarang kita bahas kameranya juga nih. Samsung Galaxy S24 Plus dibekali dengan 3 kamera belakang, 50 megapiksel f1.8 kamera utamanya, dual pixel PDAF dan OIS. Lalu 10 megapiksel f2.4 telefoto kamera dengan 3 kali optical zoom dan 12 megapiksel f2.2 ultra wide kamera dengan super steady video. Kita juga bisa melakukan perekaman video hingga 8K 30 fps loh. Dan slow-mo-nya juga bisa hingga 60 fps. Punya kamera depan 12 megapiksel f2.2. Kayak gini nih contoh hasil tangkapan kamera menggunakan Samsung Galaxy S24 Plus ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi rekam pakai kamera belakang dari Samsung Galaxy S24 Plus. Formatnya Full HD 30 fps. Saya lagi ada di pinggir jalan raya nih. Jadi suaranya agak bising di sini. Suara-suara kendaraan lewat, ya suara saya gitu. Kira-kira gimana guys? Nah, saya lagi di depan stasiun Karet Sudirman. Kita lihat ke lensa ultra wide, jebret, mantap cuy. Coba sambil lari, hop, hop, hop. Iya, jalan lagi. Mantap. Wow. Langitnya keren guys, detailnya, tekstur langitnya, wow. Coba kita melakukan zoom in ke mana ya? Zoom innya ke sana deh. Kita coba ya. Z. Wah, kelihatan jelas. Oke, Samsung Galaxy S24 Plus maksimal 12 kali zoom videonya. Baik lensa normal 1 kali. Keren banget cuy. Ya, Full HD 60 fps. Kualitasnya masih sama ya guys ya.
Dan bisa di-set ke lensa ultrawide juga. Keren sih. Pengambilan gambar dan video di pinggir jalan raya gini keren juga ya guys ya. Lensa normal 1 kali Z. Mantap. Jebret 4K 60 fps. Nggak bisa di-set ke lensa ultrawide lagi nge-record begini guys. Beda sama S24 Ultra yang bisa di-set ke lensa ultrawide di saat lagi nge-record. Dan di sini ada bunga, kita lihat sekalian. Wow, detailnya oke juga ya guys. Mantap. Jebret 8K 30 fps. 8K nya smooth guys. Biasanya smartphone flagship papan atas kameranya 8K ya bisa, cuma kan agak-agak dredeg ya. Yang ini smooth guys, 8K nya hebat nih. S24 series mantap. Nah nih guys, sekarang saya pakai kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Plus. Formatnya Full HD 30 fps. Saya lagi di pinggir jalan nih guys, di pinggir jalan raya di Sudirman. Gimana guys? Oke ya? Oke banget sih. Ada bis datang. Yeay. Biasanya kan suka ada dance atau tarian apa? Manggil bus lewat ya. Ding 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 gitu ya. Apa sih? Dah. Jebret ya, ini 4K 60 fps guys. 4K 60 fps. Keren. Lihat nih guys. 60 fps 4K. Keren cuy. Wajah saya jelas, belakang saya jelas tuh. Sana juga jelas. Mantap. Nah, ini video bokeh ya, potret mode tapi untuk video. Lihat belakangnya bokeh guys. Bokeh guys, dan ini rapi ya. Rambut saya lihat, biasanya pinggir-pinggir ini nggak rapi. Ini rapi guys, bokeh guys. Gila keren sih. Zet. Bokeh guys. Mantap. Nah, ini pakai dual mode view. Kamera depan, kamera belakang sama-sama nyala. Dan ini cocok buat nge-vlog nih. Misalkan saya lagi di pinggir jalan kayak gini. Tuh guys, ada gedung bagus. Tuh guys, ada gedung bagus. Ih, banyak nyamuk di sini guys. Wis, mantap. Mantep banget, pasti udah pada naksir kan? Yang paling menarik lagi pada videonya guys. Misalnya ada video yang kamu pengen ubah ke slow-mo, bisa banget, tinggal tap aja, nanti akan ada preview kalau slow-mo-nya seperti apa. Padahal kalau videonya biasa kita ubah ke slow-mo pasti bakalan derdet-derdet. Ini bisa smooth. Canggih banget ini sih. Udah gitu komponen lainnya juga lengkap, seperti sensor hingga fingerprint yang terletak di bawah layar. Yang punya kecepatan bacanya cepet banget, serba satset pakai ini. Udah gitu baterainya juga besar. Samsung Galaxy S24 Plus dikasih baterai 4900 mAh dan support pengisian 45 watt, dan performa baterainya ini juga mantep banget. Kita tes pemakaian baterai di Samsung Galaxy S24 Plus di settingan layar adaptif. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%, dari 95 turun ke 92%.
Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4%. Dari 92 turun ke 88%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 10%, dari 88 turun ke 78%. Ini salah satu pengujian yang kuat sih, dan performanya juga tetap stabil. Jadi sebenarnya pengalaman menggunakan smartphone yang paling pas ada di Samsung Galaxy S24 Plus. Ukurannya paling pas dan semua keunggulan dari kelas flagship dikasih di sini. Serba enak dan serba kuat. Kalau saran saya sih buat cewek-cewek yang suka pakai smartphone compact, ya pilih aja S24. Dan untuk cowok-cowok yang pengen lebih pas di tangan, S24 Plus ini jawabannya. Tapi kalau kamu mau yang lebih powerful, lebih gagah dan profesional, ya S24 Ultra jawabannya. Jadi silahkan timbang-timbang sendiri deh. Samsung S24 series ini udah bisa di-order ya. Oke, demikian video mengenai Samsung Galaxy S24 Plus. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.